Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nuraini. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 1 Wonosari, Kecamatan Krucuk, Kabupaten Klaten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 200856301. Saya akan menampilkan video praktik mengajar ujian kinerja secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Google Meet. Kemarin Ibu sudah membagikan linknya melalui WhatsApp Group. Kita jadi bisa bertemu hari ini ya. Kemudian anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta tolong Mbak Destia untuk memimpin doa. Baik, Mbak Destia, silahkan dipimpin. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Destia. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Anak-anakku, Ibu akan mengabsen dulu ya, mengecek kehadiran kamu satu persatu. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, silahkan untuk menjawab. Yang pertama, Mas Bintang. Hadir, Bu. Ya, Mbak Husna. Hadir, Bu. Baik. Mas Satria. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian Mbak Siva. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Mbak Destia. Hadir, Bu. Ya. Kemudian yang terakhir Mas Aska. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, dan karena di sekitar kita masih terjadi penyebaran virus COVID-19, maka kita harus tetap menjaga diri kita agar terhindar dari virus COVID-19. Caranya bagaimana? Dengan memakai masker saat bertemu orang lain. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian menjauhi kerumunan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila.
Nah, baik. Baru saja anak-anakku semuanya sudah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Mengapa kita barusan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila? Agar rasa cinta kita kepada tanah air kita semakin bertambah. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, baik, terima kasih sudah semangat. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu mau tanya nih. Ibu mau nanya nih, kamu tahu nggak kamu berasal dari suku mana? Suku Jawa. Benar, suku Jawa. Nah, kamu pernah bertemu tidak dengan teman atau orang yang berasal dari suku selain suku Jawa? Pernah. Anak-anak, kan di Indonesia ini sukunya itu ada banyak. Kita harus bersikap bagaimana terhadap teman kita atau terhadap orang lain yang berbeda suku. Oh ya, menghormati, pintar sekali. Jadi kita harus tetap menghormati ya. Membeda-bedakan. Oh, tidak membeda-bedakan. Bagus, pintar sekali Mas Aska. Terima kasih. Nah, anak-anak tadi disebutkan kita berasal dari suku Jawa dan kita ternyata punya teman-teman yang berasal dari suku lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ibu tampilkan dulu. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku seperti tadi kamu sebutkan. Selain itu kita juga akan belajar tentang bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, 1, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf teks tulis dengan tepat. 2, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan jelas. Yang kelima, siswa dapat membuat peta pikiran tentang keragaman budaya dan etnis dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Nah, tadi sudah disebutkan kenapa sih kita belajar tentang keberagaman budaya agar kita bisa menghormati atau menghargai teman-teman atau orang lain yang berbeda suku, berbeda budaya dengan kita, agar tidak terjadi apa? Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perselisihan. Baik anak-anakku semuanya, Ibu mempunyai video. Nah, kalian silahkan mengamati video, menyimak video yang Ibu tayangkan, dan nanti di akhir video ada beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Ibu tampilkan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Baik anak-anakku semuanya, barusan kamu sudah mengamati video. Videonya bagus apa tidak? Oh ya, bagus. Kemudian, Ibu mau tanya lagi. Tadi videonya berisi tentang apa ya? Budaya Budaya Indonesia, bagus, pintar sekali. Ayo silahkan yang menjawabnya jangan malu-malu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya menjawabnya salah, nggak apa-apa, tapi nggak usah malu-malu. Kemudian Ibu nanya lagi. Tadi disebutkan di video, ada berapa provinsi di Indonesia? 34. Oh, pintar, 34. Lalu tadi keragaman budaya apa yang kamu lihat? Ada gambar apa yang kamu lihat tadi? Keragaman budaya dari Rumah pakaian adat. Oh iya, pakaian adat, rumah adat, pintar sekali ya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kamu punya teman yang berbeda budaya, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda budaya tersebut? menghormati. Oh, bagus, Menghormati satu sama lain. Oh iya, pintar. Nah, tanya lagi nih Bu Evi. Lalu mengapa kita harus menghormati satu sama lain? Ayo menjawab, tidak usah malu-malu. Salah nggak apa-apa. Agar apa? Agar tercipta Iya. persatuan dan kesatuan. Pintar sekali, agar tercipta persatuan dan kesatuan. Bagus anak-anak. Nah, anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku, kalian sudah melihat di tampilan yang pertama tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, minta tolong untuk dibacakan. Minta tolong Mbak Siva membaca yang ini. Keragaman budaya Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam budaya. Keragaman budaya ini merupakan cerminan tiap suku bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, terima kasih Mbak Siva sudah membaca dengan lancar. Nah, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya. Keragaman budaya ini merupakan cerminan tiap suku bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keragaman budaya Indonesia itu ada keragaman budaya apa saja? Yang pertama ada rumah adat. Alat
musik. Oh ya, alat musik. Selanjutnya apa? Ini Senjata tradisional. senjata tradisional, lalu Makanan khas daerah. Nah, kemudian Makanan adat. benar, terus Tarian daerah. iya, bagus, pintar. Yang pertama ada tarian daerah. Ibu minta tolong Mas Aska membaca. Tarian daerah merupakan kebudayaan yang dapat kita nikmati di beberapa acara. Misalnya penyambutan tamu, upacara pernikahan, dan peringatan beberapa acara penting. Iya, terima kasih Mas Aska. Nah, tarian daerah itu merupakan kebudayaan yang ada di setiap daerah dan tarian daerah tersebut berbeda-beda, tidak sama, satu dengan lainnya tidak sama. Contohnya apa? Nih, yang pertama ada tari tradisional Saman dari Aceh. Kemudian ada tari tradisional Tortor. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Iya. Kemudian ada tari tradisional Serimpi dari Jawa Tengah. Iya, dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada makanan khas daerah. Ibu punya apa ini? Apa ini ya? Gudeg. Pintar, gudeg. Terus Ibu punya bungkusan apa ya? Kira-kira kelihatan nggak ya? Oh iya, pintar, rendang. Nah, tampilannya makanan khas daerah. Dalam setiap daerah mempunyai makanan dengan ciri khas masing-masing. Tadi Bu Evi bawa gudeg nih, gudeg dari Yogyakarta. Rendang dari Sumatera Barat. Nah, ini contoh satu lagi nih. Apa ya ini anak-anak? Empek-empek. Empek-empek. Kamu udah pernah makan empek-empek belum? Udah. Empek-empek dari mana? Palembang. Dari Palembang. Pintar sekali. Selanjutnya, rumah adat. Minta tolong dibaca Mas Bintang. Setiap daerah mempunyai bentuk bangunan yang berbeda-beda. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Ya, terima kasih. Nah, baik. Setiap daerah mempunyai bentuk bangunan yang berbeda-beda. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Nah, yang pertama ini contohnya. Ini adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Bentuknya seperti ini ya. Atapnya runcing-runcing. Kemudian yang kedua, rumah Toraja dari Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya ini ada rumah joglo, berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, alat musik tradisional. Minta tolong Mbak Husna, dibaca yang ini. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi tari-tarian daerah. Ya, alat musik tradisional di setiap daerah itu berbeda-beda. Ini contohnya, Mbak Husna ini namanya apa Mbak Husna? Angklung. Dari mana asalnya? Barat. Jawa Barat, bagus, terima kasih. Nah, selanjutnya ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ini bentuknya seperti ini. Ini juga dipetik nih. Kalau angklung tadi digoyang-goyangkan cara mainnya. Kemudian ada kolintang dari Sulawesi Utara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian pakaian adat. Minta tolong Mbak Siva dibacakan lagi. Pakaian adat. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian tersebut bisa dipakai ketika upacara adat.
Iya, terima kasih. Nah, ini pakaian adat yang pertama. Ini gambar kebaya dari Jawa Tengah. Iya, iya. Kemudian ini ada gambar pakaian adat tulang bawang dari Lampung. Kalau yang ini namanya baju bodo dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, minta tolong Mbak Destia dibaca yang kotak warna biru ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok dan atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Terima kasih. Nah, ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pengertiannya, gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Selanjutnya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kita baca pengertian gagasan pendukung. Mbak Husna, minta tolong dibaca. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sebutan lain dari gagasan pendukung adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Langkah-langkah menemukan gagasan pendukung. Bacalah paragraf dengan cermat. Temukan kalimat utamanya. Temukan kalimat penjelasnya. Ubah kalimat penjelas ke dalam kalimat lebih inti. Ya, selanjutnya Ibu punya sebuah paragraf. Paragraf tentang pawai budaya. Minta tolong dibacakan Mbak Siva. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ya, terima kasih. Ini adalah sebuah paragraf tentang bercerita tentang pawai budaya. Nah, di sini ada gagasan pokoknya, juga ada gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokoknya apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Betul, itu gagasan pokoknya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya apa? Ya ini yang selain gagasan pokok ada 3. Yang pertama, pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Anak-anakku semuanya, tadi Ibu sudah kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Destia dan Mas Bintang. Kelompok kedua, kelompoknya Mbak Siva dan Mbak Husna. Kelompok ketiga, kelompoknya Mas Satria dan Mas Aska. Nah, LKPD yang telah Ibu berikan, kalian silahkan mengerjakan LKPD-nya. Pertama dituliskan nama anggota kelompoknya. Selanjutnya, di sini ada bacaan
yang berjudul Suku Minang. Di sini ada 2 paragraf. Ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Untuk kelompok 1, silahkan membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi dicari dulu gagasan pokoknya mana, gagasan pendukungnya mana, kemudian dibuat ke dalam sebuah peta pikiran. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Nanti kalau sudah ketemu ditulis dan dibuat peta pikiran. Contoh peta pikirannya seperti ini. Kemudian untuk LKPD kedua, kalian juga membuat peta konsep tentang keragaman budaya salah satu provinsi di Indonesia menggunakan gambar-gambar yang telah kamu cari sebelumnya. Jadi kan kemarin Ibu sudah meminta kamu untuk mencari gambar-gambar tentang keragaman budaya di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, sekarang tugas kamu untuk membuat peta konsep tentang keragaman budaya. Ada yang mau ditanyakan tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Sudah paham belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Nah, anak-anakku, kalau ada yang susah dipahami, silahkan ditanyakan ke Bu Evi ya. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan kalau belum selesai. Bu, sudah selesai. Sudah, Bu. Ya, baik. Mari kita presentasikan hasil pekerjaan kalian. Minta tolong nanti dibacakan. Yang pertama yang gagasan pokok, gagasan pendukung itu. Kelompok 1. Silahkan dibacakan. Untuk kelompok 1. Gagasan pokok suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Gagasan pendukung, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Provinsi Bali. Alat musiknya gamelan Bali. Tariannya tari pendet. Senjata tradisionalnya trisula. Rumah adatnya gapura candi bentar. Makanan khasnya sate lilit. Baju adatnya baju payas agung. Oh ya, itu untuk kelompok 1 ya, bagus. Ya, sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan dibacakan gagasan pokok dan gagasan penjelas untuk kelompok kedua. Gagasan pokok, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Gagasan pendukung, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok dan seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai si atap. Oh iya, bagus. Terima kasih. Nah,
Baik, kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3 tadi sudah membacakan LKPD yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, Ibu lihat kalian tadi sudah betul mengerjakan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, tadi Ibu lihat kerjasama kalian dalam mengerjakan LKPD sudah bagus, tapi untuk selanjutnya ditingkatkan lagi ya, agar semakin bagus mengerjakan LKPD-nya, semakin kompak kerjasamanya. Baik anak-anak, ada yang susah dipahami? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. baik anak-anakku, kalau sudah jelas semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Ibu telah memberikan soal evaluasi di grup WA. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya sendiri-sendiri. Nanti hasilnya dikirim ya. Paham tidak? Silahkan. Bu, sudah. Bu, sudah. Ya, kalau sudah selesai semua, mari kita bahas bersama hasil evaluasinya. Dari nomor 1 ya, Mbak Siva, silahkan nomor 1. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan disebut gagasan pokok. Ya, betul, gagasan pokok. Nomor 2, minta tolong dibaca. Mas Bintang. Uraian atau tambahan informasi. Untuk gagasan pokok disebut gagasan pendukung. Ya, betul. Terima kasih, Mas Bintang. Yang selanjutnya, minta tolong Mbak Husna. Untuk rumah adat tradisional Minangkabau yang banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Ya, itu gagasan pokoknya ya, baik. Tadi gagasan pokoknya yang nomor 3 sudah betul. Untuk yang nomor 4, gagasan pendukung pada paragraf di atas adalah minta tolong nomor 5, Mbak Siva dibaca. Keunikan tari saman cukup banyak yang dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Tarian saman ini memang sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di penjuru dunia. Hal-hal yang menjadi keunikan dalam tari saman ini tidak lepas dari unsur-unsur keindahan seni tari seperti penari, kostum, nyanyian, dan lain-lain. Gagasan pokok paragraf di atas adalah keunikan tari saman. Ya, pintar. Boleh seperti itu gagasan pokoknya. Nomor 6. Minta tolong dibaca. Mas Aska. Tari saman berasal dari Aceh. Ya, pintar. Dari Aceh. Bagus, terima kasih. Sudah jelas belum? Sudah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja ya? Yang pertama tentang apa? Gagasan pokok dan Gagasan pendukung. Nah, iya betul, bahasa Indonesianya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua kita belajar tentang Suku dan budaya. Itu apa? Keragaman budaya Indonesia. Iya, baik anak-anakku semuanya. Hari ini kamu senang tidak belajar bersama? Suka. Iya. Bagian apa yang paling kamu senangi?
Nempel. Mbak Siva, apa bagian yang kamu senangi dari pelajaran hari ini? Membuat pikiran. Video. Ya, baik. Kalau Mas Aska, apa yang bagian paling kamu senangi hari ini? Menonton video. Oh, menonton video. Baik. Kemudian anak-anakku, apa ada yang belum kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Ada tugas rumah nih. Tugas rumahnya, kalian kan mempunyai HP tuh. Mencari di internet atau di Google tentang keragaman suku-suku bangsa yang lain. Dan juga kalian mencari di internet tentang macam-macam keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, sudah paham belum tugasnya hari ini apa? Baik, anak-anakku semuanya. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Terima kasih sudah bersama-sama belajar pada hari ini. Ya, dan terima kasih juga atas semangatnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Mbak Siva untuk memimpin doa. Ya, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.